Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Hai, apa kabar pemirsa MSN TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Sugeng Chandra, di program Manggala Sasana News TV. Sebelum nonton sampai habis, pastikan like and subscribe channel kita di YouTube channel dan Instagram dan Facebook kita. Nah, hari ini kita memasuki episode keempat di program MSN TV. Topik atau tema kita pada sore hari ini adalah Pabaja. Nah, mungkin umat awam atau umat di sana belum mengerti pengertian Pabaja itu apa. Nah, pastikan Anda terus nonton di channel kita sampai habis ya. Nah, untuk itu telah hadir bersama-sama kita di hari ini di Wihara DC dua orang Samanera, masing-masing Samanera Panya Rangsi dan Samanera Utara Gosananda. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang pada sore hari ini kepada mereka ya. Selamat sore Samanera. Ya, senang sekali ya, Namo Budaya. Senang sekali hari ini telah menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama untuk mengikuti program MSN TV ya, acara ngobrol bareng. Hari ini topiknya Pabaja. Ya. Saya mau tanya dulu sama Samanera Pangerangsi ya. Kira-kira Samanera pengertian Pabaja secara umum tuh seperti apa Samanera? Mungkin bisa jelaskan kepada pemirsa kita yang di rumah. Jadi dari kata Pabajita ya, Pabaja itu tadi kata Pabajita yang berarti kita menempuh dari kehidupan yang sebelumnya berumah tangga menuju ke kehidupan yang tidak berumah tangga. Nah, di sini kehidupan tak berumah tangga lebih spesifiknya itu lebih kepada anggota sangga. Jadi kata dari kegiatan Pabaja ini bisa juga berarti seseorang itu mencoba untuk menempuh kehidupan sebagai anggota sangga atau juga sebagai calon anggota sangga. Biasanya itu Pabaja itu lebih banyak untuk percobaan, suatu masa percobaan untuk menjadi calon anggota sangga seperti kita Samanera. Berarti Samanera ada jangka waktunya lah ya? Ada Jangka yang terus atau gimana? Jangka waktu itu biasanya kalau untuk yang mau jadi permanen ya, mau seterusnya lanjut jadi anggota sangga itu biasanya ya untuk masih yang di bawah umur 20 tahun itu ya minimal sampai 20 tahun sampai 20 tahun baru habis. Itu biasanya ketentuan umumnya. Tapi kalau untuk orang yang sudah di atas 20 tahun itu biasanya masa waktunya itu rentang, itu tergantung guru yang melatihnya itu. Berarti kalau kita mau ikut Samanera itu pelatihan Pabaja atau Samanera itu misalnya kita sudah berumah tangga bisa ikut ya? Masih bisa. Siapapun bisa. Khususnya untuk umat Buddha yang mau mencoba tahu bagaimana rasanya kehidupan jadi anggota sangga bagaimana. Nah, karena kadang kan ada orang yang ya berkenalan, ada yang sudah tahu, apalagi untuk umat Buddha sekarang kan yang di Medan banyak anggota sangga, tapi mengenai pengetahuan mungkin banyak motivasi ya untuk menjadi anggota sangga. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya. Ini selanjutnya Samanera Utara Gosananda ya, atau Samanera Utara. Kira-kira Samanera motivasinya mau ikut Pabaja apa? Tentunya motivasi saya untuk mengikuti program Pabaja atau mengikuti Pabaja Samanera ini, yang pertama saya memotivasi diri saya untuk menjadi manusia yang bermanfaat, seperti orang-orang tua saya sering mengatakan dan guru-guru saya, dan kita setelah mengikuti perkuliahan di STL Guru Dharma juga dosen-dosen di sana mengajarkan bagaimana hidup kita bermanfaat. Bermanfaat di sini bagi diri kita sendiri dan orang lain, tentunya bahkan lebih luas semua makhluk. Saya termotivasi juga salah satunya dari Samanera Pangerangsi juga, kebetulan kita satu lokal di STL Guru Dharma. Jadi kira-kira sudah berapa lama Pabaja ini? Saya sudah kurang lebih 4 bulan. Kalau Samanera sendiri? Samanera Sudah tahu lah. Kita pernah lebih ya, kira-kira ya? ada 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Sebelum kuliah masuk ke STP sudah. Sebelum masuk ke STP sudah Pabaja. Pabaja dulu. Nah,
manfaat Pak Baja kira-kira apa? Sama Nera. Saya sebelumnya pernah ikut Pak Baja juga, cuman kalau 10 hari saya rasa belum maksimal ya. saya lihat dua-dua sama Nera ini sudah agak lama, jadi manfaat untuk diri sendiri dulu lah sebelum ke orang lain itu apa kira-kira? Mungkin sama Nera. Kalau saya manfaatnya, saya dalam berlatih Pak Baja ini banyak sekali Pak sampai bimbingan. Tetapi pada Pak Baja kali ini tidak seperti Pak Baja yang sebelumnya, karena ini masa pandemi kan. Jadi kita juga tidak banyak aktivitas di luar. Yang manfaatnya salah satunya kita bisa lebih memperdalam budaya lama lebih baik dan lebih luas. Dan kemudian kita kegiatannya itu morning chanting. Nah, jadi belajar parita juga bisa jadi lebih banyak lagi. Berarti sama Nera pagi bangun, begitu bangun kita jelas pas mandi dulu ya kan, mandi chanting langsung ya, chanting langsung atau sarapan dulu gimana? Sarapan biasa, Sarapan biasa dulu. Sarapan. Dan makan pagi dulu. Oh berarti pindah patah juga ya? Untuk kalau sekarang masa-masa COVID belum tidak bisa pindah patah, agak susah. Berarti umat yang datang Besok tidak ada makan gitu ya? ada dari wihara, ada yang tandas dari sebelumnya ya sudah pesan ini untuk besok sarapan pagi bisa ada. Oh, gitu. Berarti setelah chanting dan makan dulu ya? Ada makan dulu baru chanting. Habis itu kegiatannya apa biasa? Biasa Tunggu kalau- waktu jam makan siang. Satu ya setiap lakukan chanting selesai bisa pasti ada sesi meditasi singkat sekitar ya 15 sampai 20 menit lah. Biasanya 10 menit singkat-singkat saja. Setelah itu ya lebih bebas lah. Kalau untuk yang mungkin biasanya utara atau saya sendiri ada waktu luang setelah chanting sebelum makan siang ya, itu bisa kita ada kalau mau meditasi sendirian, meditasi jalan yaitu jadi sendiri lah yang atur. Yang pasti untuk khusus untuk yang pembaca kali ini, waktu pembaca kali ini itu lebih spesial memang unik. Jadi kita yang atur waktu sendiri. Apalagi untuk kita gurunya itu Bante Maisami ya. Bante Maisami itu ada tetapkan memang ada waktu-waktu tertentu, ada jadwal khusus, ada jadwal ya tetapnya resminya. Tapi di luar jadwal resmi itu bebas kita mau tentuin apa aja aktivitas kita. Jadi pagi ada morning chanting, setelah itu bebas ya mungkin seperti saya utara tadi ada baca-baca buku utama ya, ada baca-baca buku utama atau lakukan meditasi sendirian juga. Setelah itu setelah selesai makan siang juga banyak waktu sebelum kita pas 1 jam 5 begitu, sekitar jam 5 kita ada apa istilahnya evening chanting ya, chanting sore. Kita chanting pagi, chanting sore, tiap chanting selesai pasti ada meditasi. Jadi segala kegiatan yang pada saat pelaksanaan Pak Baja ini lebih diatur sendiri gitu ya. Lebih diatur sendiri kebaikan. Berarti Bante dalam hal ini Bante Manasami cuma mengarahkannya ya, kepada sama Nera mesti ini gitu. Tapi kembali ke kitanya pada saat melaksanakan. Jadi saya mau singgah saja ya sama Nera. Kira-kira yang dilaksanakan banyak ikut Pak Baja, ingin ikut Pak Baja gitu. Jadi mudah-mudi wira-wira Istamil ya, atau wira-wira yang lain tuh ingin ikut Pak Baja. Tapi kira-kira apa kiat-kiat khusus atau kiat ingin ikut Pak Baja gitu? Alasan mereka supaya ikut Pak Baja lah atau pelatihan diri. Jadi yang pertama yang pastinya tujuan kita ikuti Pak Baca itu ya selama ini ada banyak motivasi. Yang belakangan ini ada satu samdera ya dari mungkin Sambil Subas, Samdera Subas itu anak panitanya Ibu Rada, Ibu Rada di Lokasanti. yang saudara. Oh ibunya saudara. Nah, jadi Samdera Subas ini tujuannya ikuti Pak Baca itu untuk berlimpah jasa kepada orang tua. Kebetulan almarhum ayah anda yang sudah meninggal. Sudah berlimpah jasa yang biasanya itu untuk berlimpah jasa, atau yang kedua itu memang betul-betul mau tahu lah rasanya jadi kehidupan anggota sang itu bagaimana. Kembali lagi sama Nera, itu biasa kalau umat awam kan sila
sila kan Pancasila yang 5 sila. Kalau kita ikut Pak Baja itu berapa sila gitu? Untuk yang utama itu ada 10 sila, dasar sila. dasar sila itu. Nah, tapi untuk peraturan tambahan ada 25 itu untuk biasanya untuk tata cara kita berlaku sebagai seorang pabacita. Ada 75 sekian, kalau 75 sekian, 5 ya. Oh, ya, yang 5 75 sekian. sekian itu lebih Itu baik. yang termasuk peraturan-peraturan kecil ya. Peraturan kecil itu lebih bukan kecil sih, Ya, peraturan tambahan. peraturan tambahan untuk untuk mengatur tata cara kehidupan seorang samira. Jadi samira pun ada aturan yang tersendiri untuk berperilaku. Misalkan kalau pakai jubah itu, kalau di dalam wihara itu terbuka begini, terbuka di bagian yang kanannya terbuka, tapi kalau di luar wihara kan tertutup semua. Itu salah satunya. Itu ada kebaikan tentang tata cara perilaku. Termasuk di situ sama era tata cara makannya ya. Tata cara makan, Ya, tata itu cara damai di 75 sana. sekya ya. Iya. Tata cara makan dalam hal ini ya makan nggak boleh ucap atau termasuk di 75 sekya ya. Tapi kalau nggak salah di yang kalau Pak Sugeng yang waktu itu Pak Baca di Borobudur, apakah peraturan yang sama? Iya sama. Iya, Iya sama. Cuman pada saat itu ya tidurnya aja mungkin lebih, kita biasanya kalau ini kata sila kan tidur di bawah ya. Nah, itu cuman itu tidurnya agak nyaman itu aja. Yang lain tetap dilaksanakan aturan pas mengikuti baca gitu ya. Nah, lihat saja ini kan banyak umat Buddhis Tamil kita kan ingin ikut babaja. Tadi kan sudah sama daerah sudah katakan motivasinya kira-kira khususnya apa ya? Itu nggak batas usia yang ada ya, tadi sama Nada bilang ada batas usia ya. Berarti untuk anak SMP pun bisa itu ya? Kalau batas usia ya minimal tahu lah tentang di sarana itu yang ya, tahu di sarana, tahu agama Buddha. Kalau misalnya umurnya, kalau Bandi sendiri, Bandi Besami bisa tiap bulan 12 itu ada kegiatan apa saja di Wihara Buddha Narada di Tanjung Merauke. Batas usia kalau dari Bandi sendiri di atas di atas 7 tahun. 7 tahun biasa SD kelas 4 kelas 5. Ya, saya mau tanya mau sama Nera Utara Rosananda ya. Ini kan udah masuk berapa bulan ikut apa aja? Sudah memasuki waktu 4 bulan. 4 bulan. Jadi kan tahu mungkin ada yang meninggalkan orang tua atau apa, itu gimana titik khususnya mengatasi? Kan pemirsa rumah kan mau tahu kan gimana kan? Kita kan ikut sama Nera ikut babaja pasti ada rasa kemelekatan kita kepada istri, anak atau keluarga gitu itu. Titik khusus kalau sama Nera Utara gimana? Tentunya pasti ada. Namanya kita tidak pernah berpisah dengan orang tua, pasti kita merasa sedikit rindu lah. Tetapi dalam beberapa waktu juga ibu saya juga beberapa kali sudah datang juga kemari dana makan. Kemudian saya katakan juga kepada ibu saya, salah satu saya mengikuti babaja ini salah satunya adalah membalas jasa-jasa orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Kemudian menjaga warisan dalam arti kata Bante sering mengajari kita kan menjaga warisan badan. Jadi badan kita ini dijaga supaya jangan buat yang tidak sehat, yang kurang baik jauh. Jadi dalam proses pelatihan ini kita berlatih dan terus berlatih. Dan dia juga mengajak kepada teman-teman semuanya para umat Buddha, bagi yang berminat dan mau ya bisa saja mengikuti babaja, mohon kepada Biku Sangga. Tapi mungkin saat ini karena pandemi masih agak belum ada info. Berarti sama Nera bukan hanya batin tadi yang dijaga ya dengan meditasi atau cinta, tapi jasmani kita juga dijaga dengan peraturan sila tadi. Sedikit saja sebelum kita tutup ya, kesimpulannya kira-kira apa tentang babaja ini sebenarnya? Ini bisa Nera pandangan sih. Tadi dari penelitian Pak Baca sampai ke Pak Baca, jadi kita tahu dari kehidupan berumah tangga mencoba, khususnya kalau untuk imam-imam Buddha Buddhis Tamil, kalau mau mencoba yang namanya bagaimana
saya Pak Baja, ya silakan dengan terbuka. Tentunya motivasinya itu perlu ditetapkan terlebih dahulu, bukan cuma ya sembarangan ikut-ikutan. Terakhir yang adanya kalau misalkan ikutnya sama yang lain itu bisa mengganggu apa perhatian yang lain juga. Jadi motivasi perlu ditetapkan. Biasa itu lebih banyak untuk berimbang jasa orang tua, atau misalkan untuk betul-betul niat murni untuk kenal agama Buddha dengan utara. Terima kasih ya Samanera Panjerangsi dan Samanera Utara Gosananda atas waktunya di kita ya sore hari ini. Ya semoga saja apa yang Samanera katakan atau informasi ini kepada kita semua dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermotivasi tentunya untuk umat yang di luar sana untuk mengikuti Pak Baja atau pelatihan ini. Terima kasih ya. Alhamdulillah, budaya. Ya pemirsa MSN TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya di program Ngobrol Bareng pada sore hari ini. Semoga saja apa yang dikatakan Samanera Panjerangsi dan Samanera Utara Gosananda menambah wawasan kita tentang Buddha Dhamma dan menambah agar memberikan motivasi di luar sana bagi yang ikut Pak Baja dapat mengerti tentang pengertian Pak Baja, manfaat Pak Baja, dan apa saja yang dilakukan pada saat kita mengikuti Pak Baja. Mungkin hanya sampai sini saja program kita pada sore hari ini. Sebelum nonton, kembali lagi like and subscribe channel kita di Manggala Sasana News TV, IG dan Instagram kita, dan Facebook kita. Akhir kata, sabi sata, bontu suki kata, semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadu, 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 namo buddhaya.